Selamat pagi para warganet semua. Bincang-bincang lagi bersama saya Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Hari ini topik kita tentang kontrasepsi atau orang awam bilangnya KB, ya. Itu adalah suatu tindakan untuk menjarangkan kehamilan. Metodenya itu sebetulnya bermacam-macam, ya, tapi yang paling sering adalah kontrasepsi alami atau KBA kita bilang. Ya, KBA ini tanpa alat, jadi hanya dengan mengatur masa subur saja. Untuk pasien-pasien yang masa suburnya teratur atau yang mensnya teratur, cara ini bisa kita pakai. Jadi dengan menghitung masa subur. Caranya, kalau H1 adalah hari pertama mens, masa subur itu jatuh di H11 sampai 22. Nah, di range hari ini, kalau bisa ya jangan hubungan atau hubungan dengan kondom. Ya, yang paling gampang sih sebetulnya kondom. Kondom ini juga sebetulnya termasuk KBA. Ya, jadi kalau untuk pasien yang siklusnya teratur, suami juga bersedia pakai kondom, cara ini sebetulnya sangat nyaman dan cukup aman, ya. Nah, yang kedua adalah dengan alat, ya. Untuk alat-alat ini bisa berupa IUD atau spiral, atau yang berikutnya suntik dan pil. Nah, sekarang yang paling sering pasien-pasien minta itu adalah IUD atau spiral, ya. Jadwal pemakaian spiral biasanya datang ke dokter itu justru saat mens banyak, itu paling enak kalau buat pasang spiral, ya. Jadi jauh lebih nggak sakit, mulut rahim juga dalam kondisi terbuka. Nah, perlu diketahui spiral ini tidak semua pasien cocok, ya. Terutama tidak cocok untuk pasien yang sudah dalam kondisi anemia atau kurang darah, karena spiral sendiri akan membuat mens yang banyak tuh. Jadi kondisi anemianya bisa bertambah parah kalau pakai spiral. Jadi kalau ada keluhan anemia, misalnya kalau dari jongkok ke berdiri suka berkunang-kunang, atau naik tangga juga berdebar-debar, atau yang mensnya memang sudah banyak sekali. Nah, itu kalau bisa cek HB dulu, ya, dicek HB-nya normal atau tidak. Kalau sudah anemia atau kurang darah, sebetulnya spiral tidak disarankan lagi karena akan makin memperburuk kondisi anemianya atau kurang darahnya ini. Dan spiral ini dipasang di dalam rahim, ya. Nah, ini salah satu contoh spiral, ya. Ini spiral yang namanya Mirena, ini saya sebut nama aja. Ini spiral yang isinya hormon progesteron sebetulnya, ya. Ini untuk, nah kalau pakai Mirena, mensnya malah jadi nggak mens atau mens tinggal flek-flek aja. Cuma memang ukurannya dia inserternya sedikit lebih besar ini. Ini masuk ke dalam rahim, ya. Jadi ibaratnya kita lihat ya gambar ini ya. Kalau ini rahim, ya. Ini mulut rahim ada di sini. Ya, spiral itu dimasukkan dari vagina, ya, dari vagina masuk langsung ke dalam rahim sini, ya. Di sini baru spiralnya dilepas, ditinggalkan di dalam. Nah, seperti itu deh, spiralnya ditinggalkan di dalam rahim, ya. Jadi di puncak rahim sini nih spiralnya. Nah, kalau udah sampai sini nanti akan ditinggalkan benang nih, benang akan dipotong di sini. Benangnya sih biasanya sangat halus ya dan tidak mengganggu saat hubungan suami istri. Nah, seperti ini kalau spiral. Ini bisa untuk 5 tahun kalau tidak ada keluhan, ya. Kontrol paling sekitar 6 bulan atau kalau tidak ada keluhan boleh setahun sekali, ya. Tapi jangan lupa dipasang cabut saat sudah 5 tahun, ya. Nah, yang berikutnya adalah pil. Kontrasepsi dengan pil itu sebetulnya juga sangat nyaman, tetapi memang pasien harus disiplin untuk minum pil setiap hari dan pada jam yang sama kurang lebihnya setiap harinya, ya. Jadi pil ini juga berguna untuk pasien-pasien yang mensnya tidak teratur, ya. Biasanya mens akan teratur tuh dengan pil. Nah, juga buat pasien-pasien yang mensnya sudah banyak atau banjir, ya, atau yang anemia tadi yang saya bilang, dengan kontrasepsi pil ini juga akan membuat darah mensnya akan lebih sedikit, ya, lebih nyaman sebetulnya pil ini. Yang ketiga, suntik, ya. Suntik ada yang 3 bulanan, ada yang sebulanan, tergantung nanti keinginan pasien dan kenyamanannya bagaimana, ya. Jadi KB ini masing-masing orang responnya bisa berbeda, ya, cocok-cocokan kita bilangnya, ya. Jadi ya untuk tahu kita cocok atau tidak harus dicoba memang. Kalau tidak cocok, ya datang aja ke dokter ahli, ya kita ganti yang lain yang lebih cocok. Yang terakhir adalah kontrasepsi mantap, ya. Namanya juga mantap, berarti ini kontrasepsi untuk selama-lamanya. Ini cocok untuk pasangan yang tidak mau hamil lagi
anak cukup, misalnya sudah 4, sudah 5 ya, laki perempuannya sudah ada semua, tidak mau hamil lagi, oke, kita steril. Nah, tindakan steril bisa dilakukan saat seksio sesaria ya, jadi sekalian atau sesudahnya ya, atau dalam kondisi tidak hamil ya kita lakukan dengan laparoskopi. Itu prosedur one day care aja, bisa langsung pulang. Laparoskopi lubang kecil aja, cuma 1 cm dan setengah cm ya. Kontrasepsi mantap ini kita hanya meleser saluran telur. Jadi kalau ini rahim, ini saluran telur di sini, ini indung telur nih, tempat produksi hormon, sel-sel telur dari sini ya. Jadi tindakan laser ini sebenarnya kita meleser ini aja nih, jalan ketemunya sperma dengan sel telur. Tidak ada hubungannya sama si indung telur di sini. Jadi tindakan sterilisasi itu hanya untuk membuat pasiennya tidak hamil, tapi tidak mengganggu hormon, tidak mengganggu libido, tidak mengganggu nafsu seks. Jadi hubungan suami istri seperti biasa saja. Jadi tidak perlu khawatir untuk tindakan sterilisasi ini. Dan setelah tindakan sterilisasi misalnya ya setengah atau 1 jam gitu, kita laparoskopi di sini, sorenya kalau hubungan ya sudah tidak hamil lagi, sudah aman ya. Beda dengan vasektomi atau sterilisasi pada pria. Kalau pada tindakan vasektomi, sterilisasi pada pria ya boleh aja sih dilakukan ya, tapi tunggu 3 bulan baru aman hubungannya ya. Oke, semoga penjelasan ini memberi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.